Kota Parepare merupakan kota yang istimewa, memiliki begitu banyak potensi, wisata, potensi alam, dan kota Parepare semakin berkembang setiap tahunnya. Menilik dari berbagai macam tempat wisata, kota Parepare juga memiliki begitu banyak julukan, diantaranya kota santri, kota bandar madani, kota layak anak, hingga kota tanpa cerobong asap. Penghargaan-penghargaan yang diperoleh pemerintah kota Parepare membuatnya semakin dikenal di seluruh penjuru provinsi Sulawesi Selatan, bahkan hampir seluruh Indonesia. Kota Parepare memiliki begitu banyak keunikan dan juga potensi dalam bidang perekonomian, bukan hanya kelautan saja, namun memiliki potensi yang dapat dikembangkan oleh seluruh masyarakat kota Parepare. Jadi saya cerita Pak ya, Iya. tentang saya di Parepare ya. Jadi, waktu itu saya tuh datang kira-kira ya tahun berapa ya? 2006 itu saya bermalam 2 malam di Parepare, diajak teman, di waktu dia masak. Saya lihat kota Parepare itu bagus sekali dari pantai bibir itu. Sampai itu saya diajak putar-putar, lalu saya berpikir, wah ini satu saat saya pasti akan tinggal di Parepare. Karena tuh cantik sekali kan. Udah akhirnya saya balik lagi saya ke Bandung. Dari Bandung saya kebetulan anak saya menikah dengan orang Parepare. Baru saya tuh tahun 2012 saya di Parepare Pak. Saya mulai melukis ya. Oh, melukis. Tadi nama betulan kakek Siwakan dikenalnya. Nama aslinya kakek siapa? Riri Pak. Riri. Riri Pak. Sampai saya tato di sini. Ya. Jadi berapa tahun ini menjadi seorang pelukis? Udah lama sebetulnya Pak. Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Iya, ya, perjalanannya itu dari Jakarta sampai ke sini tuh memang pelukis. Ya sebetulnya sih tidak, saya tuh karena anak saya di sini ya, jadi tuh saya tinggal sama anak juga ya. Anak saya di sini. Jadi semua keluarga saya kan di sini semua. Nah, kebetulan kita kan ada di pameran lukisannya kakek ini. Boleh tahu yang mana paling pertama, yang paling tua lah di antara lukisan sini, yang paling tonrakan ini Pak. Yang mana? Teman dikasih tempat ini bagus sekali. yang ini. Iya ini. Tapi itu sudah beberapa kali saya datang, ini yang tampilin ini tonrakan. Kan saya masih, salah 2018. Oh, 2018. 2018 ini. Nah, sama ini Pak. Ini yang ini udah berjalan ya waktu reklamasi. Reklamasi Ya, yang itu zamannya demo itu, demo. Oh, di Sumpang itu ya? Yang rumah sakit itu apa? Iya. Rumah sakit. Nah, ini yang apa? Tarak Empang ini. Oh, Tarak Empang. Oh iya, ya. jembatan Sumpang. Ya. Nah, di situ berjalan di sini. Terus kita gabung sama teman Bumi Lestari ya. Nah, ini lama juga sekali. Ini di hutan Jumpi itu sebelum direnovasi itu. Ya. Saya di situ ya. Yang ada sebelum pembangunan dalam Ya. itu. Oh. Kan masih banyak semak-semak tuh ya. Iya. Nah, dari situ ya teruslah saya melukis terus ya. Jadi saya lebih banyak melukis di pantai itu. Oh, pantai. Sini juga ada pasar. Ya, Ini pasar. pasar ini bukan pasar ini di apa? Oh iya. Di sini nih di Tugu. Yang 40.000 itu ya. Iya. Kalau ini pasar ya, pasar di pelabuhan. Yang paling berkesan untuk lukisan ini yang mana sih? Yang mana? Yang ini? Ya, ini akhir ini semua lukisan saya tumpahkan di sini.
Jadi ya apa ya namanya, rangkumannya lah. Ya itu. Ini judulnya Itu di depan rumah apa? Kopi fitness itu apa jalan apa? oh yang di Ya, di Pak. di Tanggul Soreang itu ya. Saya pernah lihat itu bagus sekali. Kapan waktu saya datang itu. Tapi saya sering lewati, tapi saya tidak berbuat apa-apa. Jadi saya mau perhatikan dulu kan, lingkungan segala. Tapi saat lagi pas suasana hati saya baik, enak, langsung saya buat. Kalau terakhir saya berkarya ini yang terakhir. Oh yang Di rumah terakhir uang maka ini. Ya, Oh yang ini. tanggul. Kapan ini? Terakhir saya Minggu lalu atau? sebelum kemarin ini. Oh baru-baru. Sebelum saya buat pameran. Oh. Kan tadi kan rencana saya kan 27, jadi saya tambahkan 1, 28. Oh salah ya, baru kemarin. Ya kalau gitu apa namanya, harapannya lagi ke depannya kakek untuk pergerakan seninya atau generasi yang mau berseni di Kota Parepare ini? Sebetulnya tidak ada apa-apa Pak, kalau mereka tidak mau bergerak. Iya. Kalau kita bilang untuk ke depan ya, saya bilang tidak ada apa-apa tuh ke depan. Kalau kau tidak mau bergerak, Iya. saya juga tidak bisa menentukan kamu harus begini harus begini. Oh. Tidak bisa kan, tergantung Betul, dia. Cuma tuh saya tuh ingin dengan begini ada gairah untuk mereka gitu. Iya betul. Jadi mungkin ada satu kejutan gitu ya. Kalau saya nggak begini ya mungkin mereka ya, biasa ya so seperti Bapak sering menulis, tapi Bapak tidak pernah membuat buku. Oh iya. Ya kan? Bapak Actionnya sering menuliskan misalnya di Facebook gitu, tapi nggak pernah buat buku. buat buku. Iya. Begitu ya saya sering buat karya kirim di Facebook, tapi nggak pernah pamer. Itu tambah juga apa ya? Iya betul. Nah untuk apa namanya, pameran ini berapa hari? Tanggal 31 masih Bogor. Oh tanggal 31, berarti akhir Agustus ya. Hari Senin ya, terakhir hari Senin. Karena kan kemarin tuh mau acara Agustusan gitu ya. Karena Agustus ya kita ambil pas akhir aja. Semangat kemerdekaannya ya. Ya kira-kira apa gitu lah. Iya. Ya kalau begitu terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan untuk mengetahui apa sih yang sedang terjadi seluk-beluknya dan apa geliat-geliat yang dilakukan di sini. Sebetulnya bagus Pak ya. Dulu ada juga rencana saya itu untuk pameran sekali lagi gitu, tapi untuk sampah. Karena kan yang kami ini kan suasana api kecantikan Parepare begini. Tapi saya mau membuat lagi satu karya. Kalau ini benar-benar kota ini tidak dijaga akan banyak sampah. Iya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Di lain waktu mungkin kita bekerja sama kembali. Wassalamualaikum. Hey Common, it's me. I've been thinking about you lately. I missed you. Call me back.
bekerja, saya biasa menyibukkan diri dengan berkumpul bersama teman, sharing-sharing diskusi, ataupun menggeluti hobi yang saya minati. Berbicara tentang soal kota Parepare, latar belakang saya sebenarnya lahir di Parepare, walaupun orang tua itu keturunan Wajo sama orang Sidrap. Saya lahir dan besar di kota Parepare, mulai dari TK, SD, SMP maupun SMA. Walaupun di akhir pendidikan saya sempat melanjutkan kuliah di kota Makassar. Selama saya melanjutkan pendidikan studi di Makassar, sangat banyak perbedaan yang saya dapat, mulai dari sisi pergaulan sampai komoditas dan komunitas yang ada di Makassar. Kalau di Makassar itu lebih beragam orang-orang yang ada di sana, karena mungkin salah satu ibu kota provinsi. Terus di Makassar juga ada beberapa kampus universitas yang ternama, jadi agak beragam orang yang berada di Makassar. Perbedaan yang paling mencolok di situ, Parepare dan di Makassar itu lebih kepada keramaiannya mungkin. Di Makassar itu terlalu banyak mungkin penduduk, terlalu banyak populasi yang di Makassar. Pandangan saya tentang kota Parepare itu salah satu kota yang paling aman dan kota yang paling damai dibanding dengan kabupaten atau kota-kota yang lain, di mana banyak konflik, banyak masalah antar pemuda mungkin, atau antar ras, atau itu yang terjadi. Sementara di kota Parepare kita cenderung lebih multikultural, dalam artian beragam, tapi jarang terjadi konflik-konflik antar ras suku yang ada di kota Parepare. Jadi masyarakat atau orang-orang di kota Parepare ini lebih toleran atau lebih menerima. Itu yang pertama mungkin. Terus yang kedua, dari sisi kenyamanannya kita di kota Parepare. Di kota Parepare mungkin karena dia tergolong kota kecil, kita bisa mengakses beragam tempat, beragam daerah, tidak cukup memakan waktu yang banyak. Terus tidak ada pula keramaian seperti macet, polusi seperti yang ada di kota-kota besar. Jadi menurut saya kota Parepare ini salah satu kota yang paling tepat untuk diklaim sebagai kota yang nyaman dan teraman. Berbicara soal umur, mungkin ketika diberi pilihan saya akan lebih memilih untuk tinggal dan menetap di kota Parepare ketika diberi jalan dan ada peluang untuk tinggal di sini, karena menurut saya kota Parepare ini strategis untuk orang-orang yang mau dan ingin menikmati hari di masa tua atau di masa renta. Zaman yang semakin modern tak luput menjadi kesempatan bagi warga atau pemuda dan masyarakat untuk lebih berkembang. Di antaranya sudah begitu banyak pusat perbelanjaan atau tempat-tempat modern di kota Parepare yang layak untuk dikunjungi, atau sekedar sebagai pencapaian bahwa kota Parepare sudah semakin berkembang dan ikut dalam perkembangan teknologi dan zaman. Semakin berkembangnya kota Parepare, mulai dari pusat perbelanjaan, minimarket, pasar-pasar tradisional yang semakin berkembang hingga kafe atau warkop yang semakin banyak di kota Parepare.
Namun di balik itu tentu masih ada saja sisi lain di kota Parepare yang harus kita lestarikan, seperti alamnya yang indah, gunung atau perbukitan yang menyejukkan, hingga lautan yang harus kita jaga kelestariannya. Pedagang-pedagang kaki lima yang patut untuk kita kembangkan usahanya, seperti halnya pedagang terang bulan mini ini. Beliau berjalan dari pagi hingga sore hari, bahkan petang hari. Beliau berjalan sambil menggendong jualannya. Mulai dari dataran hingga perbukitan ia lalui. Tak jarang pula, beliau hanya mendapatkan sedikit saja penghasilan pada hari tersebut. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi yang dimana sekolah-sekolah harus diliburkan dan anak-anak dirumahkan. Sehingga dampaknya terhadap pedagang-pedagang kaki lima ataupun pedagang kecil harus ikut mendapatkan efek dari hal tersebut. Namun beliau tak kunjung patah semangat. Karena tentu masih ada saja orang-orang yang membeli dagangannya. Bahkan tak jarang beliau dicari oleh segelintir anak-anak yang rindu akan rasa terampulang mini ini. Atau sekedar bernostalgia pada zaman sekolah saat kita mencicipi terambulan mini ini. Harga Rp1.000 dengan topping coklat hingga coklat kacang membuat rasa terang bulan ini semakin nikmat dan banyak diminati oleh masyarakat. Oh. Panjang lah, kita ambil pendeknya aja lah. Oh iya. Asalnya dari mana, Mas? Ini saya dari wilayah Bandung. Oh, wilayah Bandung. Ya. Udah berapa tahun di Parepare? Paling 5 tahun. 5 tahunan, Mas Di. Ini jualan apa, Mas? Ini terang bulan. Terang bulan. Oh iya. Satuannya berapaan? Satunya berapa? Ada yang 2.000, ada yang 3.000, tergantung. Bagaimana peminatnya, Mas? Selama di Parepare Lumayan. sebelum pandemi? Sebelum pandemi ya lumayan bagus. Sekarang kan keadaan begini, mungkin lagi krisis lah, krisis segala-galanya. Tapi selama menjual di Parepare, bagaimana prospeknya, Mas? Bagaimana penjualannya, Mas, selama di Parepare, Ki? Ya, biasa saja, cuman kalau waktu ini pandemik ya begitulah. Agak kurang. Ada perintah Gimana sih? di sini, kalau ada perintah dari Orang C34. Enggak Ada ada. nih. sudah dari sekolah. Satu kelas sih kayaknya cuma kelas 6 nya. Ada. Anak kita sembunyi-sembunyi. Bagaimana dia kelas 6? Mudah-mudahan ada. Ini perpanjang terus sih, Mas. Perpanjang terus. Sedikit mungkin ya, tidak ada. Biasanya jualan-jualan di mana, Mas? Kayak di sekolah mungkin sebelum pandemi? Sekolahan, Ya. kemana aja keliling. Nah, sekarang yang andalan keliling-keliling aja. Keliling juga anak-anak kan jarang main keluar Ya. di dalam rumah. Iya. Betul. Nah, sedapat-dapatnya. Ya. Mulai jualan keluar dari rumah jam berapa, Mas? Nggak nentu. Ya. Nggak nentu kalau waktu ada anak sekolah mah saya pagi-pagi. Kalau nggak ada sekarang kan nggak nentu kan kalau keluar pagi anak-anaknya pada belajar. Oh, iya. Gitu. Makanya nggak nentu begitu. Biasanya di mana-mana saja ini kita jualan, Mas? Keliling aja wilayah Soreang, wilayah ini Pamade. Di sini di Parepare sama siapa tinggal, Mas? Teman Oh, sama teman. Keluarga ada di Jawa mungkin.
thinking about you lately. Kalau boleh tahu ini putu cangkirnya bisa kita jelaskan bahan-bahannya, rasanya apa saja? Terbuat dari apa? Kalau bahan sebetulnya bahannya tidak dari kita. Oh iya. Ini dibuat dari langganan juga toh. Cuma ada yang apa masalah rasa yang bagus karena sudah banyak yang minum. Ada gula merah sama kan kita sudah buat dua varian. Ya, Pandan sama gula merah. pandan sama gula merah deh. Oh iya. Kalau boleh tahu ini satu porsi berapa kan? Satu porsinya itu kena 10.000. 10.000 dia. Kalau untuk langganannya peminatnya sudah ada, sudah banyak. Kalau masalah langganan ya lumayan Sejauh baru tahu atau yang langganan dulu kan sejauh ini ada tidak yang dari luar Parepare? ada karena ini sampai sudah sampai ke mana Periangnya dibawa ke Bandung supaya Oh tahan Jitan tadi? tahan. Kalau semalam kan bisa tahan nih, besoknya dibeli. Oh bisa tahan berapa jam ini Tante? Pokoknya 24 jam lah. Oh bisa tahan. Begitu pula dengan ibu pedagang putu cangkir. Beliau berdagang sudah cukup lama, kurang lebih 5 tahunan. Seperti yang diketahui bahwa begitu banyak peluang usaha yang bahkan sempat viral di kota Parepare ini, dikarenakan peminatnya yang cukup banyak dan banyak pula pedagang yang mulai menjajakan usaha putu ini. Namun saat ini pedagang atau penjual putu cangkir ini sudah sangat jarang di kota Parepare. Salah satunya yang masih bertahan adalah putu cangkir Agus Salim ini. Walaupun sempat berhenti berdagang kurang lebih 1 tahun, namun beliau memutuskan untuk berjualan kembali. Hingga saat ini, bahkan putu cangkir ini telah merambat ke luar kota, bahkan keluar pulau Sulawesi. Dengan harga Rp1.000 yang memiliki 2 macam rasa yaitu pandan dan gula merah, membuat peminatnya semakin ketagihan dan putu cangkir ini dapat bertahan hingga seharian yang tentunya dapat dijadikan oleh-oleh. Terbukti dari berbagai macam masyarakat yang membeli putu cangkir ini dan dijadikan sebagai oleh-oleh dan dibawa keluar kota hingga pulau. Terbukti bahwa walaupun pedagang kecil dan sederhana, namun potensi usaha yang dilakukannya begitu besar. Hal inilah yang menjadikan kita sebagai acuan bahwa masyarakat dan alam di kota Parepare dan begitu banyak potensi dapat dijadikan peluang bagi kita untuk lebih mengenalkan dan mengembangkan kota Parepare kita tercinta ini. Masih sangat banyak inspirasi yang dapat diperoleh dari usaha pedagang-pedagang, baik itu pedagang kaki lima hingga pedagang yang memiliki usaha modern. Baik itu tempat-tempat yang modern hingga tempat-tempat yang masih sederhana, bahkan yang belum terlalu dijamah oleh pemerintah ataupun masyarakat.
Mari kita selalu menjaga alam kita, menjaga potensi kelautan, pertanian, dan segudang potensi lainnya yang ada di kota Parepare kita ini.